Sebelum mendengarkan cerita kisah kehidupan ini, silahkan ambil cemilan kalian dan pilih posisi nyaman karena video ini sangat menarik untuk diikuti. Halo Sobat YouTube, ada banyak kisah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kita pun bisa mengambil berbagai makna kehidupan yang mampu memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Nah, kali ini kita akan mulai mendengarkan cerita singkat tentang kisah pemuda cacat yang kelaparan dan seorang ibu tua. Happy listening and take the moment. Di siang hari yang cerah, tampaklah seorang ibu tua di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Ia pun tampak berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya pun kurang lengkap. Si pemuda ini pun berkata dengan sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya meminta sedikit makanan dan minuman? Saya dari pagi belum makan. Tolong berikan sedekah makanan pada orang seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh saja, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Lalu si pemuda ini pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya kerjakan, Bu?" Segeralah si ibu ini pun menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumahnya. "Anak muda, pindahkanlah semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan raut muka terkejut, si pemuda ini pun menjawab, "Maaf Bu, bagaimana saya dapat memindahkan semua batu bata itu dengan sebelah tangan ini?" Pengemis muda itu pun tampak keberatan. Lalu ibu itu pun menjawab, "Kalau ingin makan siang, kamu harus membayar harganya. Silakan kerjakan atau pergilah dari sini." Lalu mendengar ucapan tegas si ibu, meskipun lapar, si pemuda pun mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh sang ibu. Kira-kira 1 jam kemudian, dengan keringat bercucuran, pemuda itu pun akhirnya dapat menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya. Ia juga menerima uang tambahan sebagai imbalan hasil kerja kerasnya. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu pun datang lagi ke rumah ibu itu. Kembali ia pun disuruh melakukan pekerjaan memindahkan batu bata. Namun kali ini harus mengembalikan batu bata itu dari belakang menuju ke halaman depan. Keluarga sang ibu pun terheran-heran dan tidak mengerti mengapa bunda mereka menyuruh pengemis muda itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Namun si pemuda tanpa bertanya lagi segera bekerja memindahkan batu bata dengan semangat dan menyelesaikannya dalam waktu yang lebih cepat. Ia pun kembali mendapatkan upahnya. Setelah menyantap makanan yang lezat sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan dengan cepat. Kira-kira 10 tahun kemudian, ibu itu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ia menatap pemuda berpakaian rapi dan berkesan mahal di hadapannya. Lalu dengan senyum ramah, pemuda itu pun menjabat tangan si ibu dan menyapa, "Ibu, masih ingatkah dengan saya? Pemuda dengan sebelah lengan yang 10 tahun lalu pernah minta makan di sini?" Si ibu pun menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah ya? Apa yang bisa ibu bantu?" Saya pun menyempatkan diri kemari ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu, saya akhirnya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Nah, mulai saat itulah saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa fisik yang kurang lengkap bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain saja. Dan saya merasa sangat bersyukur sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses. Sambil bercerita kisah perjuangan hidupnya, ia mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silahkan isi sendiri angkanya."
Jika ibu berkenan, saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti. Dengan mata berkaca-kaca, si ibu pun berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini. Ibu masih sehat, tidak kurang suatu apapun. Bisa melihat kamu sukses saja, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkanlah semangatmu pada orang lain," ucap si ibu sambil mengembalikan cek kepada si pemuda. So, Sobat YouTube, sebagian besar dari kita memang tanpa luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna, tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Namun sebaliknya, tak jarang walaupun secara fisik ada orang yang mungkin tidak sempurna, tetapi karena ia mempunyai mental kemandirian untuk berjuang, harga dan martabat dirinya pun sebagai manusia pasti akan terangkat. Tak sedikit dari mereka bahkan menjadi orang yang sukses. Nah, apapun keadaan kita, setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk sukses. Success is our right. Kita ditakdirkan lahir dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Semestinya kita belajar dan berusaha untuk bisa mengatasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Dan selayaknya pula lah kita kembangkan kelebihan atau potensi diri yang kita punyai. Nah, dengan semangat juang yang tinggi dan sikap pantang menyerah, kita buktikan mampu menjadi pemenang yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan lanjutkan dengan berbagai kisah cerita kehidupan lainnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya yang akan channel ini rilis, dan serta klik tombol like dan berikan komentar untuk berbagai ide-ide konten lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.